Hai, selamat pagi, siang, sore, malam untuk kamu yang sedang mendengarkan suara saya. Apa kabar kamu? Semoga kamu selalu dalam keadaan baik, berbahagia, dan sehat selalu. Hari ini tanggal 2 Oktober, Sabtu malam. Sabtu malam ya, berarti malam minggu, dan ini saatnya segmen untuk berbicara selama 10 menit. Di video kali ini, kalian akan mendengarkan suara saya yang akan berbicara selama 10 menit. Ada tema apa malam ini atau ada pembahasan apa malam ini? Oke. Di malam ini ya pembahasan yang saya ingin membahas tentang menjadi beban. Kenapa saya ingin membahas menjadi beban? Karena saya rasa saya selalu membebani orang-orang di sekitar saya. Entah pikiran ini salah atau tidak, tapi inilah yang saya rasakan, inilah adanya, ini perasaan saya. Bukan entah mengapa, tapi ini adalah hal yang sangat mengganggu saya selama ini. Tentu saja sebagai manusia kita diharuskan untuk saling tolong menolong. Tapi ada satu sisi di mana kayak kalau cuman kita atau cuman saya yang meminta tolong terus menerus kepada orang yang sama untuk hal yang sama, rasanya seakan-akan dan seolah-olah saya menjadi beban untuk orang itu. Kenapa di malam ini saya ingin membahas tentang beban? Oke, jadi saya ingin bercerita. Di usia saya yang sekarang ini, di usia 20-an akhir, kalian bisa tebak sekarang usia saya berapa? Silakan diperkirakan saja. Hingga di usia ini, saya belum bisa mengendarai sepeda motor atau belum bisa membawa motor. Hal ini mengakibatkan saya harus selalu meminta pertolongan orang lain untuk kesana kemari. Bahkan untuk ke kantor saja, kalau untuk ke kantor saya bisa naik ojek. Dan ketika pulang dari kantor kembali ke kosan, saya harus mencari tebengan kepada teman sekantor saya, dan alhamdulillah syukurnya teman-teman kantor saya semua pada baik-baik dan mau memberikan saya tebengan untuk pulang ke kosan dari kantor. Tapi hal ini membuat saya semakin berpikir atau saya merasa kok saya menjadi beban orang lain. Apakah saya bisa membalas kebaikan orang-orang ini? Bahkan dulu sebelum pindah ke kosan ini, saya sempat di kosan sebelumnya, saya selalu nebeng sama teman saya pulang dan pergi kantor juga. Ke kantor saya nebeng, pulang saya nebeng. Hal itu biasanya sepanjang perjalanan menuju ke kantor ataupun kembali ke kosan, pikiran saya selalu dipenuhi dengan kapan saya bisa membawa kendaraan sendiri. Kenapa saya hanya bisa membebani orang-orang atau teman-teman terdekat saya. Saya bersyukur dengan kebaikan mereka, tapi saya ada rasa tidak enak yang saya rasakan karena kenapa saya selalu membebani mereka. Dan saya sudah beberapa kali belajar naik motor dan sepertinya belum membuahkan hasil, dan hari ini tepatnya tadi sore ini tanggal 2 Oktober 2021 saya baru saja selesai setelah 6 bulanan lebih, dan akhirnya saya kembali lagi untuk belajar naik motor untuk pertama kalinya lagi, mengulang dari awal. Kalian bisa lihat video ini. Oke, itu adalah video yang tadi video pada saat saya belajar naik motor tadi, dan tangan saya capek, lelah karena mungkin saya tidak terbiasa, dan sekedar info, saya tidak bisa naik sepeda. Dan itulah hal yang entah sampai berapa lama saya dapat mengendarai sepeda motor agar supaya ke kantor ataupun balik dari kantor tidak merepotkan lagi. Hal-hal seperti ini sebenarnya orang-orang yang saya mintai tolong untuk tebengan, saya rasa mereka baik-baik saja dengan hal tersebut, tapi untuk saya ada perasaan
Kenapa, sampai kapan saya menjadi beban orang lain? Jadi saya perlu untuk memotivasi diri saya sendiri agar dapat mengendarai sepeda motor dengan cepat. Yap, saya butuh memotivasi diri saya sendiri. Berbicara mengenai menjadi beban, setelah saya pikir-pikir, yap, selain menjadi beban untuk orang lain, saya juga menjadi beban keluarga. Sangat teringat ketika lulus kuliah, saya menjadi pengangguran sekitar 2 atau 3 tahunan nganggur. Dan di situ adalah saat-saat saya betul-betul menjadi sangat beban untuk keluarga saya, untuk mama, untuk bapak. Itu adalah pikiran-pikiran. Sebenarnya tidak seharusnya saya berpikir seperti ini, tapi otak dan hati saya selalu terpikir hal seperti ini. Ada nggak sih pengalaman kalian, atau ada titik di mana kalian merasa menjadi beban untuk orang lain dan kalian ingin terlepas dari hal itu, tapi rasanya penuh tantangan untuk terlepas dari hal itu? Iya sih, tapi semua hal yang kita lakukan memang butuh perjuangan. Saya yakin orang-orang yang tahu mengendarai kendaraan, sepeda motor, mobil, atau yang sepeda dan lainnya, pasti membutuhkan titik awal di mana mereka seperti saya saat ini. Setelah saya ingat-ingat, ada keraguan entah kapan saya bisa lancar bawa motor, entah kapan saya dapat mengendarai motor. Padahal jika saya bisa mengendarai sepeda motor, saya bisa kemana-mana sesuai yang saya inginkan. Pergi ke pasar, belanja buat makan, atau cari makan sendiri, tidak perlu lagi meminta pertolongan orang lain. Saya bisa kemana-mana sesuai yang saya inginkan. Terkadang saya lelah menjadi beban. Ada saat dimana saya ingin pergi ke suatu tempat, tapi mungkin karena saya orangnya nggak enakan, ingin minta tolong tapi takut orang yang saya minta tolong ini sibuk atau bagaimana. Jadi saya mending berdiam diri saja di kamar. Dan sekarang hal yang saya sedang perjuangkan adalah semoga saya secepatnya bisa bawa kendaraan sendiri. Teman-teman mohon doanya ya. Apakah ada yang mendengarkan suara saya hingga 10 menit? Semoga saja. Oke, ini sudah sampai menit ke-9 dan sebentar lagi akan memasuki menit ke-10. Sepertinya berbicara 10 menit kali ini berisikan curahan hati saya. Bukan sepertinya sih, video sebelumnya juga berisikan curhat saya. Dan video ini saya kembali curhat. Dan ini adalah hal yang sampai sekarang selalu mengganggu pikiran saya tentang menjadi beban untuk orang lain. Meskipun saya tahu kita sebagai manusia harus saling tolong menolong, tapi mohon maaf kepada semua orang yang selalu saya bebani.
Maafkan saya yang sampai saat ini belum bisa mengendarai sepeda motor. Dan terima kasih karena selalu berbaik hati kepada saya, memberikan tumpangan kemanapun saya pergi. Dan demikianlah curhat saya malam ini. Demikianlah sesi berbicara 10 menit di video saya ini. Terima kasih untuk kalian semua yang telah mendengarkan suara saya. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya, video berbicara 10 menit selanjutnya dengan tema yang masih saya pikirkan sampai sekarang. Masih akan saya pikirkan. Kalian bisa memberikan saran atau apapun itu di kolom komentar. Jika kalian ingin memberikan saran, jika tidak, saya ucapkan terima kasih. Jika memang masih ada, kalian masih setia mendengarkan saya hingga detik terakhir pada video ini. Terima kasih.